Landing Platform Dock atau LPD, atau juga dikenal sebagai Amphibious Transport Dock, adalah sebuah kapal perang amfibi yang dapat meluncurkan, membawa, dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal-kapal ini umumnya dirancang untuk membawa pasukan ke zona pertempuran lewat laut dan juga memiliki kemampuan membawa kekuatan udara terbatas. Biasanya adalah helikopter. TNI Angkatan Laut sendiri memiliki 5 kapal LPD kelas Makassar dalam armadanya, yaitu KRI Makassar 590, KRI Surabaya 591, KRI Banjarmasin 592, KRI Banda Aceh 593, dan KRI Semarang 594. Bisa dikatakan, jenis kapal LPD adalah klasifikasi arsenal laut baru di lingkungan TNI Angkatan Laut, khususnya pada satuan kapal amfibi. Sebelum kapal jenis ini hadir, semua tugas dan kegiatan yang berhubungan dengan operasi laut ke darat dilakukan dengan bantuan kapal jenis LST alias Landing Ship Tank. Kelas kapal yang awalnya dibangun oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering alias DSME asal Korea Selatan ini tidak hanya digunakan oleh Indonesia saja. Tercatat ada nama seperti Filipina dan Peru yang juga menggunakannya, di mana Filipina menyebutnya sebagai kelas Terlak yang dibangun oleh kalangan kapal PT PAL di Indonesia setelah perusahaan BUMN tersebut menyudahi masa proses transfer of technology dari DMSE Korea Selatan. Selain sebagai kapal tempur yang mempunyai fungsi utama dalam operasi amfibi untuk mengangkut pasukan beserta seluruh perlengkapan dan kendaraannya, kapal jenis LPD dapat juga difungsikan untuk operasi kemanusiaan serta penanggulangan bencana alam sebagai kapal rumah sakit, sehingga wajar jika kiranya TNI Angkatan Laut memerlukan kapal sejenis ini. Menjawab kebutuhan tersebut, kontrak pembangunan LPD kelas Makassar antara Indonesia dan Korea Selatan lalu ditandatangani, di mana kontrak ini berisi tentang pengadaan 1 kapal komando, yaitu KRI Tanjung Dalpele, dan 4 kapal LPD, di mana 2 unit akan dibuat di Korea Selatan dan 2 sisanya akan dibangun di PT PAL Surabaya. Sebelum kelas Makassar lahir, ada beberapa perjanjian awal antara PT PAL Indonesia dengan Korea untuk melakukan TOT alias Transfer of Technology. Caranya dengan membagi 2 lokasi pembuatan kapal. 2 kapal pertama yaitu KRI Makassar dan KRI Surabaya dibuat di kalangan kapal Korea Selatan. Baru kemudian KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh dibuat oleh PT PAL di Surabaya. Kapal pertama yaitu KRI Makassar 590 dan KRI Surabaya 591 berhasil diselesaikan oleh Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering alias DSME Korea Selatan pada tahun 2007. Sementara 2 kapal sisanya yaitu KRI Banjarmasin 592 dan KRI Banda Aceh 593 mulai dibangun masing-masing pada tahun 2006 dan 2007 oleh PT PAL Surabaya dan berhasil diselesaikan pada tahun 2009 dan 2011. Setelah kontrak selesai, kalangan kapal PT PAL telah memperoleh lisensi untuk membangun, memodifikasi, dan menjual LPD kelas Makassar. PT PAL pun lalu membangun kapal ketiganya yaitu KRI Semarang pada tahun 2017 dan selesai 2 tahun berikutnya pada tahun 2019. Kedua kapal pertama yang dibangun di Korea sebenarnya dibuat berdasarkan pada LPD kelas Tanjung Dalpele yang sekarang dirubah menjadi KRI Dr. Suharto. Kapal ketiga dan keempat juga dirubah desainnya untuk menambahkan modul Command and Control System sebagai pusat misi. Dengan adanya modul Command and Control System sebagai pusat kendali misi, kapal yang dibuat di Indonesia ini pun dapat difungsikan sebagai flagship armada. LPD kelas Makassar umumnya lebih pendek dari kapal sejenis seperti kelas Rotterdam milik Belanda, kelas Garcia milik Spanyol, atau kelas Endurance milik Singapura. Panjang kelas Makassar bervariasi yaitu dari 122 hingga 163 meter, tergantung jenis dan variannya. KRI Makassar dan KRI Surabaya yang dibuat di Korea mempunyai panjang 122 meter, lebar 22 meter, dan kedalaman draft 4,9 meter. Sedangkan KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh yang dibuat oleh PT PAL Surabaya mempunyai panjang 125 meter. LPD kelas Makassar dilengkapi juga dengan landasan helikopter dan hanggar untuk mendukung kegiatan penerbangan helikopter kelas medium dan ringan,
seperti Milmi 2, Super Puma, Bell 412, Eurocopter Taupin, dan lain sebagainya. Dua kapal pertama, yaitu KRI Makassar dan KRI Surabaya, dapat menampung 3 helikopter, sedangkan dua kapal terakhir, yaitu KRI Banjarmasin dan KRI Banda Aceh, dapat menampung hingga 5 helikopter. Patut dicatat bahwa desain kapal juga telah menggabungkan teknologi semi-siluman yang terlihat pada suprastrukturnya. Dua LPD yang dibuat oleh PT PAL, di mana dibuat bersudut untuk menekan pantulan sinyal radar lawan. Untuk kapasitas angkut kelas Makassar, kapal ini dapat membawa sekitar 35 kendaraan seperti IFV, tank ringan, dan berbagai kendaraan militer lainnya. Ia juga dapat menampung sekitar 500 prajurit ditambah dengan 126 kru kapal. Pada sisi samping lambung kapal, juga terdapat pintu palka. Pintu ini bisa digunakan untuk bongkar muat berbagai macam jenis barang maupun kendaraan ringan dan berat. Guna memudahkan manuver kendaraan tempur, khususnya untuk memutar arah di dalam lambung kapal, terdapat juga piring pemutar di ruang penyimpanan. Sementara untuk urusan persenjataan, LPD ini umumnya dibekali meriam kaliber 20 mm, meriam Bofors 40 mm, serta senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Beragam persenjataan tersebut memang hanya untuk pertahanan yang terbatas. Jika kapal ini harus beroperasi sendiri, persenjataan tersebut jelas kurang memadai. Namun dalam skenario operasi amfibi, keamanan LPD praktis dijamin oleh satuan kapal eskorta. Dalam urusan propulsi, kelas Makassar ditenagai oleh mesin jenis Combined Diesel and Diesel alias Kodat yang menggabungkan dua buah mesin diesel maritim MAN BNW 8L2832A, di mana setiap mesinnya dapat mengeluarkan daya sekitar 2.600 shaft horsepower. Mesin ini dapat mendorong kapal dengan kecepatan yang tidak bisa dibilang cepat, yaitu hanya sekitar 16 knot. Sementara daya tahan atau endurance kapal ini adalah sekitar 30 hari, atau dengan jangkauan jelajah hingga 10.000 mil laut atau sekitar 18.000 km. Selain digunakan oleh TNI, kelas Makassar ternyata juga sudah digunakan oleh dua negara lain, masing-masing adalah Angkatan Laut Filipina dan juga Peru. Filipina telah mengambil varian kelas Makassar desain dari PT PAL dan dinamakan dengan kelas Tarlac yang digunakan untuk program Strategic Sea Lift Vessel setelah mereka mengadakan persaingan tender pada tahun 2013, dan kontrak untuk dua kapal telah ditandatangani pada tanggal 23 Januari tahun 2014, di mana kedua kapal dibangun oleh PT PAL, yaitu BRP Tarlac 601 dan BRP Davao del Sur 602. Tetapi, berbeda dengan kapal yang diadopsi oleh Peru, di mana negara tersebut memesan langsung ke Korea Selatan. Tetapi meski demikian, kapal yang diberi nama BAP Pisco tersebut adalah LPD yang termasuk dalam kelas Makassar. Label kelas Makassar dinobatkan karena kapal perdana di kelas ini adalah KRI Makassar 590. Peru juga menggunakan skema yang mirip dengan Indonesia, yang mana dalam pembangunannya, kapal tersebut dibangun di Peru dengan peletakan lunas pertama kapal dilakukan pada tanggal 12 Juli 2013 dan diluncurkan pada tanggal 25 April tahun 2017, kemudian resmi dioperasikan di bulan Juni. Di kawasan ASEAN, populasi kapal LPD memang tidak terlalu banyak. Selain di Indonesia, Singapura yang notabene memiliki luas wilayah daratan yang hanya sebesar Jakarta, ternyata juga mengoperasikan LPD dari kelas Endurance. Dari segi persenjataan, LPD milik Singapura tersebut bisa dibilang sebagai LPD di dunia yang paling kokoh persenjataannya. Dibuktikan dengan adanya meriam reaksi cepat atau melara 76 mm, rudal Mistral, dan JIWS M242 Bassmaster kaliber 25 mm. Dalam hal senioritas penggunaan LPD, Singapura harus diakui jauh lebih dulu daripada Indonesia. Tercatat, RSS Endurance resmi meluncur pada tahun 2000. Beberapa keterlibatan LPD Singapura tersebut diantaranya dalam misi PBB di Timur Timur dan operasi bantuan kemanusiaan pasca tsunami di Nangro, Aceh, Darussalam. Namun yang menjadi pemilik LPD dengan ukuran terbesar di ASEAN justru adalah Thailand, di mana pada tahun 2021 Thailand mendapatkan LPD dari Cina yaitu tipe 071E seharga sekitar 200 juta US dollar atau setara 2,85 triliun rupiah.
Sebagai perbandingan, jika LPD milik Indonesia dan Singapura di kisaran panjang 120 sampai 140 meteran dan bobot matinya adalah 11.000 ton saja, maka LPD milik Thailand tersebut memiliki panjang hingga 210 meter dan bobot matinya mencapai 25.000 ton. LPD tipe 071 buatan Cina tersebut bahkan banyak disebut-sebut bakal digunakan sebagai wahana yang bakal diandalkan China jika suatu waktu mereka akan menyerbu Taiwan. Itulah tadi sedikit pembahasan mengenai LPD kelas Makassar. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau memberikan kritik atau saran atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.